Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan kita perlu belajar dari orang lain. Orang yang sudah punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tidak harus dia pendeta, tetapi melalui pengalaman hidupnya dan kesaksiannya, kita dapat belajar bagaimana mengelola kehidupan ini lebih baik lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami semua sedia belajar kepada orang lain, bagaimana dia mengelola kehidupannya dan bagaimana dia menjalani hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Surat Filipi pasal 4. Surat Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kata Rasul Paulus, Allahku. Allah yang mana? Allah yang sudah memberikan pengalaman kepadanya. Mari kita baca ayat yang ke-12. Haleluya. Ayat 12 katakan, aku tahu. Ya, ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Allah yang sama tadi yang disampaikan oleh Paulus, Allahku. Allahku yang mana? Allahku yang sudah membuktikan pemeliharaannya kepadaku pada waktu cukup atau kurang, waktu kenyang atau lapar katanya.
Ini begitu penting. Itu sebabnya mengapa kita begitu penting mendengar kesaksian hidup hamba-hamba Tuhan. Ada sebagian yang sudah dibukukan, ada sebagian yang disampaikan sekarang begitu banyak lewat video-video. Sudah bisa akses dalam komputer saudara atau dalam gadget saudara sekalian. Untuk kita belajar bagaimana kita melaksanakan atau melangkah dalam hidup ini, khususnya ketika kita sedang terpuruk. Saya tidak bisa bayangkan saudara sekalian dalam keadaan seperti sekarang. Ya. Sudah 2 tahun ini kita mengalami kesulitan besar dalam kehidupan kita bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Dah bukan cuma negara kita, di seluruh dunia mengalami keadaan. Dan sekarang keadaan terpuruk itu sekarang masuki gelombang kedua, gelombang ketiga, saya tidak tahu gelombang keberapa lagi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pegangan di sini. Allahnya Rasul Paulus, Allahnya hamba-hamba Tuhan dulu yang sudah membuktikan diri. Allah yang sama tidak pernah berubah. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani, surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kenapa saya ajak saudara membacanya? Ayat ini begitu penting saudara sekalian. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika ada nyanyian katakan, hari ini, besok, pagi, dan sampai selamanya, Yesus tidak pernah berubah. Kalau dia tidak pernah berubah, saya percaya Allah yang sama yang dulu memberkati umat Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Allah yang sama saudara sekalian, yang mampu memelihara kita sekarang, yang memberi apa? Makan mana, roti malaikat selama 40 tahun. Oleh karena itu kita percaya. Atau yang lain, Allah yang sama yang memberikan berkatnya lewat tepung segenggam dan minyak 1 buli-buli kecil. Itulah janda di Sarfat, di mana Elia pergi ke sana, dan kemudian tepung segenggam itu dan minyak 1 buli-buli kecil itu cukup untuk dimakan 3 orang selama 3 tahun. Haleluya. Allah yang sama yang saya beritakan kepada saudara-saudara sekalian. Saya sudah melayani Tuhan selama lebih dari 40 tahun. Mulai dari rambut saya tebal dan hitam, sekarang sudah rambutnya putih dan tipis. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian seperti Rasul Paulus, kami sekeluarga belum pernah tidak makan. Selalu ada makanan. Bahkan saya mau katakan pada saudara-saudara sekalian, kadang-kadang harus berpuasa supaya jangan terlalu gemuk. Begitu berkat Tuhan. Dan kami tidak punya usaha. Pernah satu kali kami melayani di Jakarta, di sebuah sekolah tinggi teologi, kami hanya menerima beras 50 kilo. Tidak ada uangnya. Tetapi kemudian sekolah teologi itu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kami juga menerima berkatnya. Itu pengalaman-pengalaman seperti ini sangat kita perlukan, saudara sekalian. Jangan kita pernah menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup memberkati kita. Oh, haleluya. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan tadi. Ya. Allahku akan memenuhi, bukan mencukupi, saudara sekalian. Memenuhi. Memenuhi apa artinya? Membuat
penuh dompet saudara sekalian, membuat penuh lumbung-lumbung saudara-saudara sekalian di kampung kami di sana, di kampung saya di sana, akan membuat penuh getah karet pada tempat penampungan di kebun saudara sekalian, akan membuat penuh keranjang-keranjang atau bahkan truk pengangkut kelapa sawit di tempat saudara sekalian. Dan pada musim kemarau akan membuat penuh sampan saudara sekalian dengan ikan-ikan. Oh haleluya. Mari kita melihat Tuhan bukan hanya memberikan sekedarnya. Tuhan bukan hanya memberikan berkat lumayan, kata firman Tuhan di sini, tetapi Ia memberkati. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara pemirsa, siapa sih yang lebih kaya daripada Tuhan? Tuhan kita Tuhan yang maha kaya. Maka ketika Dia berbagi sedikit berkatnya, maka saudara sekalian akan mengalami sukacita yang luar biasa, karena lumbungmu, dompetmu, ATM-mu, rekeningmu akan dibuat penuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami anugerah-Mu, beri kami pertolongan dan mujizat Tuhan hari ini, dan beri kami iman Tuhan, keyakinan, fokus kepada Allahnya Rasul Paulus, Allahnya para nabi masa lalu, dan sekarang Allah kami para hamba Tuhan, Allah para anak-anak Tuhan yang memberi kecukupan dan kelimpahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.